Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan salat subuh berjamaah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan upaya perjuangan yang kita lakukan menuju masjid ini adalah bagian dari kesaksian di hadapan Allah keimanan kita kepadanya. Dan mudah-mudahan ini akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal untuk menuntun keluarga, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada tema tentang al-mathal atau al-amthal. Al-mathal adalah perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Yang ini adalah untuk memudahkan kita semua bagaimana hal yang gaib, yang tidak nampak itu menjadi nyata, dan bagaimana hal yang gaib ini kemudian mudah dicerna, dan bahkan kemudian hal yang sulit menjadi mudah, bahkan hal yang tidak pernah dibayangkan itu menjadi mudah untuk dilakukan. Sehingga di dalam hadis pun banyak juga mathal atau perumpamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya tentang keberadaan kita di dunia yang sangat fana. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang asing di satu tempat, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ketika bapak punya kampung halaman, ibu-ibu punya kampung halaman, kemudian berangkat ke satu tempat,
dan ada niat untuk balik ke kampung halaman, maka tempat keberadaan kita yang baru itu kita disebut sebagai orang asing. Kita akan disebut sebagai orang asing, dan umumnya orang asing itu tidak lama tinggal di tempat tersebut. Yang kedua, ya silahkan diganti Pak. Ini sampai miring begini Pak. Bismillah. Bismillah, ya. Yang kedua adalah abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang menyeberang jalan itu sempat membangun rumah di tengah jalan? Maka orang yang menyeberang jalan itu buru-buru nyebrang supaya tidak terjadi kecelakaan atau ditabrak oleh mobil. Keberadaan kita di dunia sangat singkat. Ketika kita tidak fokus dengan keselamatan kita di dunia, maka kita tidak akan pernah selamat untuk selamanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memandu kita dengan Al-Quran yang di dalamnya banyak sekali panduan-panduan penyelamatan untuk kita semua, untuk pasangan, untuk orang tua, untuk anak, untuk mantu, untuk cucu. Sehingga kemudian kita dituntun supaya apa? Dalam proses penyeberangan ini nggak lama-lama, bahkan kemudian bersegera dan selamat. Sama ketika kita juga menyeberangi pulau dari Jawa ke Sumatera, baik penyeberangan itu dilakukan dengan kapal maupun dengan pesawat terbang. Nah, kemudian akan terjadi beberapa goncangan kejiwaan saat melakukan penyeberangan, karena khawatir tidak sampai kepada tempat yang dituju. Nah, kalau kemudian dalam proses penyeberangan ini kita tidak maksimal mengantisipasi berbagai macam kemungkinan, maka akan banyak orang yang menganggap tempat penyeberangan adalah tempat tinggalnya. Tempat penyeberangan adalah tempat yang dirindukannya. Bahkan tempat penyeberangan itu dia berlama-lama, padahal waktunya sangat terbatas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perumpamaan untuk kita semuanya, menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik yang Allah sebutkan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak dapat melihat. Orang-orang munafik seperti orang yang sedang menyalakan api yang membuat semuanya terang, dan dengan manfaat api tersebut orang jadi melihat jelas apa yang ada di dalam kegelapan tersebut. Tetapi ternyata api itu tidak menyinari hatinya. Maka akan ada orang yang berbicara tentang berbagai macam kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Dan ada orang yang mengetahui kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu ditampilkan di mana-mana, tapi dirinya tidak pernah menjadi pengikut dari kebenaran tersebut. Sehingga orang munafik adalah termasuk orang yang dengan perkataannya dan perbuatannya menampilkan ibadah yang sangat istimewa, perbuatan-perbuatan baik yang membuat dia mendapatkan pujian dan apresiasi, tapi semua itu tidak keluar dari keyakinan hatinya.
Maka kemudian sudah sewajarnya kita sebagai seorang hamba adalah berupaya untuk maksimal dalam melakukan pembinaan bekal, penguatan bekal, pengokohan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus kita pahami, ini semua waktunya tidak lama, hanya di dunia, dan tidak akan pernah terulang kembali saat kita meninggal dunia. Maka pada kesempatan kali ini pun saya akan memberikan satu contoh perumpamaan yang bagi jamaah sekalian mudah untuk dipahami. Dan setiap perumpamaan yang saya sampaikan saya pun selalu ulang-ulang, karena bisa jadi penyebutan pertama kita hanya mendengar, penyebutan kedua kita mulai ngeh, penyebutan ketiga mungkin kita mulai paham, dan mungkin penyebutan-penyebutan berikutnya baru kita menyadari tentang posisi dan eksistensi kita di dunia dengan berbagai macam tanggung jawab, terutama untuk melakukan penyelamatan diri dan keluarga. Subhanallah ya. Perumpamaan yang saya sampaikan dan pekan-pekan ini selalu saya ulang adalah tentang rumah tangga dan keluarga. Yang ini diumpamakan seperti apa? Seperti dua kapling, Mbak. Karena sekarang banyak rame-ramenya penjualan kapling, Mbak ya. Terutama di seberang sini lagi ada kapling baru. Ya Pak Rasno. 1 meter kali 2 meter. Iya. Lagi ada kapling ya. Ya, info penjualan kapling. Jadi anggap ada dua orang yang membeli kapling, Mbak. Kapling perumahan. Yang kapling itu masih awalnya adalah dijual kapling itu hutan dengan berbagai macam semak belukarnya. Orang pertama telah berhasil membabat hutan, membersihkan kaplingnya, tanahnya dari rumput, dari semak, dari pohon yang membahayakan. Kemudian setelah bersih, dibuat rumah, rumahnya bersih. Dibuat taman, tamannya indah. Dibuat kebun, kebunnya berubah. Nah, orang kedua itu baru memasuki kaplingnya yang masih dalam bentuk semak belukar. Pohon-pohon tidak terurus, tidak teratur, dan kemudian berupaya untuk membersihkan rumputnya sedikit demi sedikit. Tapi ketika dia sedang membersihkan rumputnya sedikit demi sedikit, dia asik kadang-kadang main di tempat tetangganya, sehingga saking nyamannya bermain di rumah tetangga, lupa dengan kaplingnya. Karena keseringan berada di tempat tetangganya, sampai punya asumsi dan persepsi, kok enak banget ya kapling tetangga, rumahnya bersih, tamannya indah, kemudian apa? Kebunnya berbuah. Kok tempat aku kotor ya? Kok tempat aku tidak bersih ya? Padahal subhanallah, pemilik kapling pertama itu punya rumah yang bersih tadi sama sebelumnya dengan kapling dia, Pak. Tapi dia telaten membersihkan, fokus membersihkan, kemudian fokus untuk apa? Membangun rumah yang bersih, membuat kebun yang berbuah, kemudian membuat taman yang indah. Sedangkan dia asik membandingkan antara kepemilikan dia dengan kepemilikan tetangganya. Nah, kapling ini adalah ibarat keluarga yang ketika orang memasuki rumah tangga ada saja masalahnya. Yang kewajiban kita sebagai kepala keluarga adalah membersihkan rumput-rumput, membersihkan semak belukar, bahkan kemudian menghilangkan atau memindahkan beling-beling yang ada di tempat tersebut. Kemudian diganti atau diisi atau dibuat di dalamnya rumah yang bersih, taman yang indah, dan kebun yang berbuah supaya bisa dinikmati.
Nah sekarang kalau kemudian kita tidak memahami tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai kepala keluarga yang harus menyelamatkan keluarga dari api neraka, maka kita akan punya perkiraan, punya persangkaan kalau masalah kita hanya masalah materi dunia. Kalau masalah kita hanya masalah kecerdasan otak, dan kemudian kita tidak meyakini kalau keselamatan kita justru ada pada keselamatan hati kita. Yang di sini tempat bersemayamnya iman. Yang di sini tempat Allah memberikan pandangan. Yang di sini tempat ketakwaan bersemayam. Yang disinilah kemudian kita akan punya perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika orang datang pada hari kiamat tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa? Kecuali orang itu membawa hati yang bersih. Harta dan anaknya tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dalam bentuk nakirah dalam bahasa Arab itu harta apa saja, wala banun juga anak-anak. Pada hari di mana sama sekali harta yang pernah dikumpulkan sekian lama, ini yang ngumpulin dan dapat harta, Pak. Terus pertanyaannya, bagaimana yang sudah berjuang sekian lama ngumpulin dan tidak dapat harta? Sengsaranya dua kali. Wala banun, dan juga anak-anak yang dibanggakan. Anak dicerdaskan, anak disehatkan. Tapi kemudian ada satu bagian yang tidak mendapatkan perhatian, yaitu kesolehan hatinya. Sedangkan Allah nanti menerima yang di akhirat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali harta yang bersih, hati yang bersih, jiwa yang bersih. Dan ternyata jiwa ini tempat bersemayamnya iman dan takwa. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya ketika beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu berada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, kemudian menunjuk ke dadanya 3 kali, di sini, di sini, di sini. Kemudian beliau tambahkan, bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang dikatakan buruk ketika dia menyepelekan saudara muslimnya. Subhanallah. Jadi menyepelekan saudara muslim itu adalah satu keburukan, dan itu tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kemudian ayo segera diisi ruang hati ini dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini memiliki dampak sistemik. Apa dampaknya? Kebaikan untuk akalnya, kebaikan untuk nafsunya. Sehingga Allah memberikan madrasah kepada orang-orang yang beriman untuk mengupgrade dirinya dengan jiwanya, diantaranya adalah dengan puasa. Dan dampaknya apa? Tunduknya akal dan nafsu, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Maka Allah mengatakan kepada orang yang merawat hatinya untuk mengupgrade kondisinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sehingga iman ini, hati ini sudah mendapatkan perhatian dalam bentuk penguatan, pengokohan keimanan.
Bagaimana caranya? Yaitu diantaranya yang paling dahsyat, yaitu dengan tilawah Al-Quran. Kenapa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika diperdengarkan tilawah Al-Quran, bertambah iman. Nah, pertambahan iman ini akan menyebabkan orang menghadapi ujian serumit apapun, Pak, itu tenang. Kenapa? Dia sudah punya persediaan syukur ketika diuji dengan berbagai macam kenikmatan dan capaian dunia, tidak melebihi kadar takabur atau tidak sampai takabur. Kenapa? Karena ini adalah murni ujian, sifatnya titipan, tidak bisa dicapai dengan usaha apapun. Karena banyak orang yang berupaya tidak mendapatkan apa-apa, sehingga dengan capaian-capaian yang dia dapatkan, dia nggak akan pernah takabur, dia hanya mampu bersyukur. Kenapa? Hadza min fadli rabbi, ini murni keutamaan yang Allah titipkan. Liyabluwani aashkur am akfur. Apakah dengan ujian kenikmatan, capaian kenikmatan, aku akan bersyukur atau aku akan takabur? Kalau sampai kemudian aku bersyukur, maka kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Sehingga orang yang ditambah oleh Allah kenikmatan, terus kenikmatan, terus kenikmatan, itu semakin meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah. Nah, orang yang melihat dari sisi dunianya saja itu terpukul dan terpesona. Enak sekali. Ya, bagaimana resepnya, bagaimana polanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kesuksesan itu. Sedangkan orang yang dianggap sukses, Pak, tidak pernah merasa sukses. Karena Pak, itu murni titipan dari Allah Subhanahu. Allah bisa cabut kapan saja yang dianggap kesuksesan. Dan di Quran banyak disampaikan. Baik dalam kepemilikan materi, misalnya kalau kita baca Al-Kahfi di setiap hari Jumat, maka kita akan melewati tema tentang apa? Tema tentang kebun. Ada seorang pemilik kebun, ya, 2 kebun dengan irigasi yang terintegrasi, dengan sistem tumpang sari yang sangat istimewa, dengan hasil yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian dia lupa membaca doa atau menyebut nama Allah ketika masuk kebunnya dengan menyebut Masya Allahu la quwata illa billah. Kemudian dia sempat meremehkan orang. Dia merasa dia yang paling sukses. Ternyata kebun yang ditata sekian lama dengan sistem yang begitu luar biasa, dengan irigasi yang terintegrasi, itu hancur seketika dan menjadi bencana untuk dirinya. Jadi sekian lama dia membangun kesuksesan, kemudian tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan pemberian dari Allah, ternyata itu kehancuran. Sama dengan kemudian apa? Sama dengan surah Al-Qalam. Ketika ada orang memiliki kebun yang sangat luas, kemudian dengan berbagai macam tanaman yang siap panen, tapi malamnya itu dia sempat berbisik-bisik, Pak. Berbisik-bisik dengan teman-temannya sesama pemilik kebun yang akan siap panen, dengan mengatakan apa? Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Hei teman-teman, kalau bisa besok saat kita panen, jangan sampai ada orang miskin ikut. Apa yang terjadi, Pak? Besok seluruh kebunnya hancur, terbakar. Bahkan ketika mereka masuk kebun, itu persis mereka orang yang tersesat karena kebingungan. Ya, kok bisa kebunnya jadi, ini tempat siapa? Itu adalah milik mereka yang mereka tidak mengenali. Karena apa? Karena kekufuran, karena kesombongan. Sama dengan kemudian ketika ada orang tua berpikir,
ketika anak dicerdaskan, anak disehatkan, maka di usia ketika orang tua dan anaknya sukses, anak tersebut dianggap akan membanggakan. Tetapi berapa banyak orang tua hari ini masih di dunia dan anaknya masih di dunia, itu tidak menikmati bakti dari anak-anaknya. Mereka terlunta-lunta di usia tua, tidak mendapatkan perhatian dari anaknya. Bahkan sebagian orang masih merawat anak-anaknya yang juga sudah tua. Orang tua sudah semakin tua, anaknya semakin tua. Anaknya menghadapi masalah kehidupan macam-macam. Ada yang punya kehidupan rumah tangga bermasalah, ekonomi bermasalah, macam-macam. Kembalinya ke orang tua. Masih di dunia, orang tua belum bisa panen rasa bakti dari anaknya. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Subhanallah. Padahal bayangannya dengan investasi uang yang dihabiskan untuk kecerdasan otaknya dengan kesehatan fisiknya akan mendapatkan bakti. Tapi subhanallah, ternyata bakti orang tua itu tidak ada, bahkan tergantikan dengan kesibukan orang tua ngurus anaknya sampai tidak ada ujungnya. Jadi pernah datang ke rumah saya orang tua yang sudah tua, yang juga punya anak sudah jadi orang tua dan punya cucu. Nah, orang tua ini, seorang ibu harus ngurus pasangannya Pak yang sedang sakit, kemudian ngurus anaknya yang punya masalah rumah tangga, dan ngurus cucunya yang bingung karena orang tuanya pusing, stres dengan rumah tangga. Bayangkan seorang ibu ngurus 3 generasi sekaligus, suaminya, anaknya, cucunya. Kalau kemudian kita tidak belajar sejarah yang ada seperti ini, maka pertanyaannya, apa kesuksesan yang kita bayangkan di dalam kehidupan? Maka ayo para orang tua yang telah menginvestasikan banyak sekali waktu, tenaga, pikiran, kemudian terwujud dalam materi atau uang yang diberikan untuk anak-anak mereka, jangan sampai tidak ada pos kesolehan hatinya. Karena inilah yang nanti akan menjadi bekal untuk anak-anak mereka memuliakan, membanggakan, membahagiakan orang tua mereka. Sebab kalau tidak, anak dengan jarak yang sangat pendek, tapi untuk sekedar berbakti menemui orang tua yang sakit, tidak bisa. Apalagi ketika anak itu berada di beda pulau, negara, bahkan antar benua. Maka itu tidak pernah akan didapatkan. Yang dekat saja tidak mampu merapat, apalagi yang jaraknya di luar jangkauan atau apa, memerlukan biaya. Tapi bagi anak-anak yang soleh, mereka mampu meninggalkan apa saja untuk kebahagiaan orang tua. Ya, karena pernah ketika saya diundang orang tua yang sedang sakit, ya, terbaring di rumah, punya anak yang hebat-hebat, maka untuk anaknya bisa berbakti kepada orang tua, Pak, saya ajak sholat malam, saya jelaskan tentang sholat dalam Islam, kemudian sholat yang diterima itu seperti apa, dampaknya untuk diri dan orang tua, dan terakhir saya closing bahwasanya ketika ada orang bisa berbakti kepada Allah dalam bentuk ibadah yang sangat istimewa, maka di antara bukti ibadahnya adalah baktinya kepada orang tua. Sekarang apa manfaatnya seorang anak yang dia ceramah seperti saya sekarang, dikenal orang, ibadahnya luar biasa, tapi nggak peduli kepada orang tua? Maka semua itu nggak ada nilainya. Karena Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian saya sampaikan kepada anak-anaknya, nak, dulu ini bapak kamu berjuang, ya, untuk kesuksesan kalian. Kalian sukses, kerja di mana-mana.
Tapi hari ini kalian memiliki orang tua yang sedang terkapar. Yang dulu orang tuamu berjuang untuk menyelamatkan dunia kamu. Kenapa kamu tidak balik untuk menyelamatkan akhirat orang tuamu? Caranya gimana? Kalian lebih dari 4, kenapa tidak tinggalkan semuanya untuk kembali mengurus orang tua? Tidak ada sejarah anak yang berbakti kepada orang tua hidupnya terlunta-lunta. Akhirnya ini anak Pak, semua kegiatannya ditinggalkan kembali mengurus orang tua. Nah, alhamdulillah ini anak masih bisa diingatkan Pak. Ini dalam tataran anak ini dalam kondisi tidak paham agama dan tidak mendapatkan anggaran untuk agama. Ya, tapi masih bisa diselamatkan sehingga mereka pun menyelamatkan orang tua. Nah, subhanallah, bisa dibayangkan kalau itu terlambat sedikit, kemudian orang tua wafat meninggal dunia, maka anak-anak yang sudah jadi orang tua dan punya anak melihat orang tuanya tidak berbakti kepada orang tuanya, kira-kira diikuti yang mana Pak? Maka diikuti kalau orang tua mereka punya orang tua yang meninggal saja. Subhanallah. Sehingga apapun kesibukan kita, apapun kesuksesan kita, lihat apakah berdampak kepada diri kita sebagai anak mampu berbakti kepada orang tua. Kepada saat yang sama sebaliknya, ayo para orang tua ketika memberikan anggaran yang luar biasa untuk semua capaian-capaian anak tadi, apakah akan mengarah kepada ketaatan mereka kepada orang tua, bakti mereka kepada orang tua, penyelamatan mereka kepada orang tua di dunia dan di akhirat? Kalau tidak, maka segera lakukan perbaikan. Kenapa? Waktu kita sangat fana. Nah, kemudian ketika mendapatkan ujian yang sebaliknya dalam kondisi serba kekurangan, sakit-sakitan, maka kita sudah punya energi kesabaran, sehingga kemudian tidak perlu banyak keluhan, tidak perlu banyak kebingungan. Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan bahwasanya ujian itu adalah yang menentukan sang penguji. Tidak bisa dengan request, ya Allah, ujilah saya dengan rumah mewah saja ya Allah. Ya Allah, ujilah saya dengan mobil yang enak saja ya Allah. Kan nggak bisa request begitu Pak ya. Itu malah kalau bisa bukan ujian, tapi kebanggaan. Maka kemudian berdoa tengah malam, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, mohon dengan sangat ya Allah, berikan kepadaku. Nyebut merek mobil, kenapa? Karena tetangga sudah punya ya Allah. Subhanallah ya. Hanya karena tetangga sudah punya. Masalahnya banyak yang nggak dikabulkan Pak. Ya. Masalahnya banyak yang nggak dikabulkan juga. Ada yang meminta, yang tidak minta malah punya. Betul nggak Pak? Kayaknya tetangga itu nggak pernah minta, nggak pernah kelihatan rajin ibadahnya, tapi kenapa punya? Sedangkan kita yang sudah berdoa sekian lama kok malah tetap nggak punya. Nah, pertanyaannya, emang yang menentukan ujian itu mahasiswanya atau dosennya Pak? Nah, subhanallah. Dan ternyata ujian dari Allah untuk hamba tanda cinta, tapi berkisar antara kenikmatan dengan kurangnya nikmat. Yang cara mengatasinya antara syukur dan sabar. Dan itu ketika dijalankan sangat istimewa. Sehingga ketika di ujian yang kedua dengan berbagai macam kekurangan ini, redaksinya itu Pak luar biasa. Karena ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dengan berbagai macam kurangnya kenikmatan, itu redaksinya tentang keindahan. Fasbir sabron jamilah, fasabrun jamil. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah, dan sabar itu indah. Tapi mayoritas Bapak Ibu kalau ngasih nasihat orang untuk sabar, mukanya sedih atau seneng Pak?
Halo? Bapak-bapak kalau ngajak orang sabar, biasanya mukanya sedih atau senang? Sedih ya. Padahal redaksi dalam Quran itu indah atau tidak? Allah menyebutkan kesabaran itu indah, tapi orang ketika ngasih nasihat kesabaran rata-rata sedih. Biasanya kalau di tempat indah itu senang atau sedih? Halo, senang atau sedih? Terus kenapa ngasih nasihatnya dalam kondisi ini? Kayaknya ada salah ekspresi, Pak. Ya, betul nggak? Ustaz Febri, benar nggak? Kayaknya ada salah ekspresi. Allah mengungkapkan dengan kata indah berarti orang itu senang, tapi ketika menyampaikan dalam kondisi sedih. Bahkan sampai Allah mengatakan wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang beritanya tuh kabar gembira, berarti menyampaikannya harus berbunga-bunga atau sedih. Kayaknya kita harus latihan ekspresi nih, Pak. The true expression, ya. Ekspresi yang benar itu seperti apa? Ya. Ketika datang ke orang sakit, ya, atau orang menghadapi masalah, datang tiba-tiba, Ustaz, hidup saya rusak, Ustaz, hidup saya sengsara, ini kayaknya saya udah jatuh di lubang yang paling dasar, Ustaz. Saya bilang, selamat, saya ucapkan. Kaget, kenapa? Anda sudah jatuh di lubang yang paling dasar, berarti nggak bisa jatuh lagi. Betul nggak? Berarti nggak akan jatuh. Pilihannya berarti diam atau naik. Karena apa? Anda nggak ada tempat jatuh lagi. Gara-gara dilempar ke sumur sampai dasar sumur, Nabi Yusuf menjadi orang hebat luar biasa. Duduk di singgasana. Betul tidak? Allah sajikan berbagai macam display di dalam Al-Quran bagaimana orang yang jatuh, bahkan dijatuhkan, tapi dengan keimanan mereka, dengan keyakinan mereka, Allah berikan kemuliaan. Dijatuhkan di sumur membuat dia mampu mengurus ekonomi satu negara. Dan kisah itu abadi dalam Al-Quran, yang disebut dengan apa? Ahsanul qisas, kisah terbaik. Nah, problemnya kemudian kalau kita nggak baca kisah Yusuf, itu aja. Begitu membaca kisah Yusuf, yang ditunggu mimpi, Pak. Mimpi bulan bintang bersujud kepadanya, ya. Subhanallah. Allah sajikan di dalam kehidupan kita tentang apa? Orang yang pernah jatuh ke dasar sumur, yang nggak bisa jatuh lagi. Subhanallah. Dan ketika Yusuf ya ketemu dengan saudara-saudaranya, mengatakan ini semua karena kita diganggu setan, maka kemudian kita saling membenci. Tidak benci sama sekali kepada saudaranya yang membenci dirinya karena diganggu setan. Sehingga wabasyiris sabirin, fasbir sabrun jamila fasabrun jamil. Subhanallah. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam problematika, tentukan diri kita sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau kita sebagai objek, Pak, mayoritas menderita, tapi sebagai subjek kita akan bahagia. Sebab begitu orang mendapatkan masalah dalam hidupnya, kemudian dia lihat bagaimana panduan agama menuntun kita dengan berbagai macam perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, maka kemudian kita lihat berbagai macam kelebihan. Orang tiba-tiba kena sakit, harusnya ada acara. Subhanallah. Kemudian apa? Aduh, gara-gara sakit. Nah, gara-gara sakit saya harus begini. Itu objek, Pak. Itu menderita tambah parah. Tapi begitu sakit, dia mengatakan alhamdulillah. Dengan sakit ini Allah akan menghapus dosa, menambah pahala, meningkatkan derajat, doa mustajab. Maka bisa jadi, Pak, di saat sakit itu Allah mengupgrade dirinya, mengupgrade derajatnya. Harusnya dia mendapatkan sesuatu dengan upaya dan kerja yang luar biasa, tapi dengan ridhonya diganti dengan doa, ditambah dengan doanya, Allah berikan sesuatu yang harusnya dicapai puluhan tahun, Allah berikan dalam hitungan jam. Ini dampak dari keridhaan.
Sehingga kalau umumnya orang bertanam harus nunggu panen, maka dia tidak pernah nanam, tapi selalu panen. Makanya bapak-bapak boleh membuat tagline untuk diri sendiri, siapapun yang menanam. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Siapapun yang menanam, insya Allah saya yang panen. Kenapa? Bapak yang nuntun. Bapak yang nuntun, bapak yang mendoakan, bapak yang memberikan motivasi. Ayo tanam. Bahkan seandainya kalau besok kiamat atau meninggal dan hari ini bisa tanam, tanam. Kenapa? Setiap tanaman yang ditanam dan kemudian tumbuh dimakan burung, binatang atau orang, itu semuanya mengalirkan pahala. Dan itu semua yang menuntun adalah bapak. Kira-kira pahalanya mengalir kemana? Subhanallah. Jadi ayo mulai berlatih ketika mengekspresikan tentang kesabaran itu dengan kebahagiaan, Pak. Karena apa? Karena redaksi target motivasi yang ada di Quran itu luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang harusnya senang atau tidak? Gembira atau tidak? Ketika menyampaikan dalil ini rata-rata mukanya sedih atau senang? Salah ekspresi lagi kita. Ayo ya, ini orang tua harus melatih anak-anak yang sudah dicerdaskan, anak-anak yang sudah disehatkan tadi. Ayo mulai diajarkan bagaimana berekspresi dengan benar. Jadi kan sampai ketika punya cita-cita ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yakini kalau ketentuan Allah adalah lebih baik daripada keinginannya. Yakini kalau kehendak Allah lebih baik dari keinginannya. Dan pastikan saat kita meyakini kehendak Allah lebih baik daripada keinginan kita, saat itulah kita sedang mengokohkan iman kita kepada qada dan qadar. Sehingga tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Sehingga subhanallah, ayo mulai tata kembali yang masih punya kapling tadi, yang mungkin masih banyak rumputnya, banyak semaknya, bahkan banyak belengnya, atau yang punya keluarga belum paham tentang kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan teladan, tuntunan, panduan, bimbingan kepada keluarganya, istri, anak, dan mantu, kita rubah segera untuk memahami. Kenapa? Mumpung kita masih ada waktu, dan ini kelak akan jadi hujah di hadapan Allah, akan menjadi bukti nyata di hadapan Allah kalau dirinya sebagai kepala keluarga sudah berjuang secara maksimal untuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga kemudian anak-anak akan menyaksikan bagaimana perjuangan orang tua dengan susah payah, dengan kesadaran barunya, dan direkam oleh anak. Maka anak-anak melanjutkan apa yang dilakukan orang tua. Oh, dulu orang tua kekurangan ini diperbaiki. Oh, dulu kebaikan orang tua ini dilanjutkan. Oh, dulu cita-cita baik orang tua saya ini kemudian diwujudkan. Subhanallah, maka dialog antar orang tua dan anak harus sering. Kalau kemudian deadlock dalam komunikasi, hadirkan mediator, yaitu para ulama yang akan memberikan bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap anak. Maka anak tadi akan mendapatkan solusi bagaimana membanggakan, membahagiakan, memuliakan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, tidak ada kata terlambat dalam Islam. At-taibu kamala dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang luar biasa seperti orang yang tidak berdosa. Al-Islamu yahjubu ma qablah. Orang yang tadinya kafir kemudian bersyahadat, maka sejak saat itu masa lalunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo bagi yang merasa tidak memahami kewajiban sebagai orang tua
menuntut terus keluarga, tidak menuntun mereka segera bertaubat, fahami kewajiban, tuntunkan kepada anak dan keluarga, sehingga kemudian ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah, sehingga anggota keluarga tahu bagaimana keluarga berupaya untuk menjalankan kewajiban dan perannya, disaksikan oleh anak, mantu, cucu, keturunan yang mereka menyaksikan bagaimana perjuangan orang tua, dilanjutkan dan berupaya untuk membanggakan, membahagiakan dan memuliakan orang tua. Sehingga harapan kalau dulu sempat bercerai-berai, tidak sering berkumpul di dunia, ada harapan bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selamanya. Itu saja, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang saleh dan soleha, anak-anak yang saleh dan soleha, semuanya sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, cita-cita baiknya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah anugerahkan kita haji dan umroh bersama keluarga, wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya diberikan kesempatan untuk reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih niyatina wa tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ja'alna wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli dzikr wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli jannah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustata'afina fi Filistin wa fi Gazzah wa fi Rifah wa fi Suriah fi biladis Syam wa fi Sudan wa fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma hariril masjid al-aqsa min aidil ghasibin wa aidil aidil muslimin. Allahumma fad baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin warzuqna imaman wa risan daqiyan mu'mina. Allahumma rabbana as'adi bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Ishfi mardana wa mardal muslimin wa khasatan Bapak Haji Abdullah Maksum, ishfi ya rabbana ya rabbana ya rabbana istajib du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.